97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Players dan juga sahabat Pegadaian, kembali lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan The Gadi After Hours. Dan acara ini merupakan kolaborasi antara PT Pegadaian Wilayah 3 Palembang bersama dengan 97,5 Play FM. Dan informasi ini kita sudah masuk ke episode 5 yang sangat-sangat menarik dengan tematik yang luar biasa kita angkat, yaitu tentang peranan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dalam proses bisnis UMKM. Nah, siang hari ini kita ada di playground dari 97,5 Play FM dan kita masih mengajak seluruh players juga dan sahabat Pegadaian untuk ikut interaktif bersama kita di line WhatsApp di 088 11 975 975 atau bisa langsung join aja ke play biar rame di playnya juga biar makin hebring juga di sini juga, suasananya makin ramai juga. Dan di tengah-tengah kita juga sudah ada salah satu pelaku bisnis juga di bidang ekonomi kreatif dan juga merupakan salah satu owner yang sangat luar biasa, 2 dekade menjalankan bisnisnya di bidang arsitektur, branding sampai juga di pelatihan yang berkaitan dengan dunia UMKM pastinya. Dan di tengah kita ada Mas Awan sebagai owner dan juga founder dari ruangide.com. Selamat siang Mas Awan. Selamat siang Kak Hendra. Dari dulu kita pertama kali ketemu, charming sampai saat ini masih tetap fresh gitu ya. Tetap, memang kelebihan orang cabi kayak gitu. Oh iya. Jadi kayaknya nuansanya pelukable gitu ya. Enak dipeluk gitu ya. Oke, Mas Awan, dari pertemuan terakhir kita membahas tentang UMKM, tapi hari ini tematik kita agak luar biasa nih, agak beda lagi nih, itu tentang bagaimana mengoptimalkan era digital untuk mengoptimalkan pemasaran dan lainnya tentang UMKM pastinya ini. Yeah. Nah, berbicara tentang sebelum kita ke AI deh, gitu, aku pengen bahas tentang Ruang Ide sendiri deh. Awal cerita nih Mas tentang Ruang Ide sendiri itu seperti apa sih latar belakang terbentuknya Ruang Ide sampai menjalankan bisnis ini? Baik, terima kasih Kak Hendra. Spesial buat player semua, semoga ini bisa menginspirasi. Jadi ceritanya Ruang Ide itu saya bangun di kota Jogja tahun 2001. Kala itu saya masih kuliah di UGM dan terinspirasi, saya sempat sakit selama 1 bulan gak bisa ngapa-ngapain. Oke. Dan di masa itu saya sok dewasa kayak gitu ya. Maksudnya di atas tempat tidur tuh saya sudah berpikir gimana suatu saat nanti kalau saya jadi seorang suami, saya tetap bisa menghidupi keluarga saya walaupun posisi saya ada di atas tempat tidur karena sakit. Nah, karena episode sakit selama 1 bulan itulah akhirnya saya mencoba mengidentifikasi apa yang saya bisa. Nah, kemudian kala itu saya langsung kepikiran brand yang namanya Ruang Ide karena tadi kepikiran karena dari ruangan kos ya. Kala itu kosannya ukurannya 2x3 cuma. 2x3. Semuanya numplek di situ, dari masak, tidur dan berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, kala itu kita langsung buat istilah namanya cyber office. Awalnya office. Awalnya. Gitu. Dan layanannya waktu itu kita udah bicara soal dunia arsitektur, desain grafis, dan pembelajaran di dunia komunikasi waktu itu. Dan itu menarik banget dan kita sempat juga ngelakuin off air waktu itu karena suka banget di dunia komunikasi. Kita buat tuh namanya broadcasting clinic for school kayak gitu, kita sekolah dan itu nggak berbayar ya, nggak ada sponsor. Kita benar-benar aktualisasi diri, berbagi soal ilmu komunikasi dan ilmu manajerial lainnya. Alhamdulillah sampai hari ini bertahan. Wah, luar biasa. Berarti dengan kata lain Mas Awan sudah visioner banget dari kondisi yang memang darurat malah bisa terpikirkan bagaimana konsep untuk menata masa depan nantinya gitu ya. Dari saat sakit tapi menjadi nikmat tersendiri gitu ya. Oke, Mas Awan, mengingat perkembangan teknologi saat ini kan eranya sudah 5.0 gitu ya. Nah, kalau kita flashback lagi di tahun 2000-an itu untuk menjalankan roda bisnis kreatif ini kan banyak banget ujian dan juga banyak banget tantangannya. Dari kacamata seorang Awan sendiri gimana nih untuk menghadapi hal-hal seperti ini? Itu memang yang namanya era teknologi informasi. Ini kan terkait dengan bagaimana pola cakrawala pemikiran manusia itu berkembang. Dan jujur, Ruang Ide juga kena imbas. Kita punya 6 layanan. Layanan pertama itu soal arsitektur, layanan kedua kita bicara soal pembuatan aplikasi, yang ketiga desain grafis, yang keempat kita bicara soal visual. Dari 6 layanan kami, 5 itu mulai tergerus dengan hadirnya AI.
Oke, terdampak ya, terdampak. Artinya kalau kami tidak segera menyesuaikan diri hidup bersama AI, maka ada kemungkinan ke depan bisnis ini akan selesai. Nah, mau tidak mau kotak Pandora itu sudah dibuka. Bahkan sang pencetus AI juga menyesal, tapi yang namanya udah dibuka, nggak bisa ditarik lagi. Dan ini sudah dimana semua elemen kehidupan segmentasi manusia udah hidup dengan AI. Maka hari ini kita mau nggak mau, suka tidak suka, khususnya buat kita players yang mungkin dia pelaku UMKM, kita mulai harus comfort dan nyaman dengan AI itu sendiri. Oke, jadi mau nggak mau kita sudah harus mengikuti perkembangan zaman dan perubahan. Intinya harus berinovasi lah ya, itu dan mengikuti perkembangan zaman, dan memang kita harus menyesuaikan hal itu. Betul sekali. So, kalau tidak siap berubah kita akan punah, kan? Karena memang banyak banget brand-brand juga yang besar juga bakal gulung tikar ketika dia tidak mau berinovasi. Betul. Nah, ini juga jadi catatan juga bagi players juga, dan termasuk juga sahabat Pegadaian, bagaimana luar biasanya konsep AI ini menjadi sebuah terobosan di dunia, nggak cuma yang dimanfaatkan untuk hal itu sendiri. Nah, tapi sebagai sebuah bisnis kreatif Bang, sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih Bang untuk menjalankan roda bisnis industri kreatif itu sendiri? Tadi setelah kita bisa mulai nyaman hidup bersama AI, kita akan ketemu clue di mana AI yang tidak bisa masuk ke lini itu. Berarti kita mainnya di situ. Salah satu AI dia tidak bisa memiliki unsur rasa. Betul sekali. Dan dia tidak punya akhlak. Feelnya beda. Bukan nggak punya akhlak ya. Dia nggak punya perasaan. Kalau akhlak Bioman aja deh. Jadi kita mainnya tuh di level itu tuh. Nah, sehingga kita tidak tergerus. Sebagai contoh, kalau kita terlalu teknis, kayak kami di coding, itu sekarang sangat sepersekian menit yang kerjaan coding yang berminggu-minggu itu hanya disesuaikan selama 2 bulan. 2 menit, bahkan 3 menit melalui aplikasi yang namanya Blackboard. Iya, betul. Langsung keluar kayak gitu. Terus mohon maaf nih teman-teman jurnalis yang dulu buat copywriting. Iya, betul sekali. Wow, lama sekali kayak gitu ya. Ini cuma masukin 5W+H, udah langsung script. Hitungan detik. 2 detik ya, tergantung dengan koneksi. Betul. Tapi sekarang kalau koneksi kayaknya harus nggak ada kendala lah ya untuk itu. Dan bicara soal teknologi AI, kalau kita bicara soal hari ini broadcast, betul. Sudah mulai hadir broadcast yang menggunakan teknologi AI. Betul. Jadi siap-siap nih ya play ya. Harus berinovasi juga nih. Karena itu sekarang mulai tumbuh yang namanya bisnis IP, intellectual property. Kak Hendra semuanya diidentifikasi dari karakter, suara, intonasi, dan itu dimasukin ke dalam IP. Pada saat orang mau menggunakan IP Kak Hendra, dia harus bayar, dan di situ sisi AI dia nggak mampu. Oke, dia punya teknologi, dia butuh database. Nah, database-nya ini yang harus di safety-in dulu, diselamatin dulu. Makin dalam ini. Sangat luar biasa. Makin menarik yang akan kita bahas lagi tentang AI ini juga, dan bagaimana perkembangannya untuk di dunia bisnis. Kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. 97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Kembali lagi di acara kesayangan kita, yaitu The Gadi After Hours, dan masih tentu dengan Mas Awan. Siap kakak. Yang blockable banget ini, kalau seandainya kalian nonton langsung, ini luar biasa ini orangnya. Empuk enggak ya? Mas Awan masih berbicara tentang AI dan juga UMKM nih Mas. Sebenarnya seberapa besar sih potensi AI ini sendiri untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia, Mas? Jadi AI ini sangat membantu untuk proses branding di season yang pertama kayak gitu. Jadi kan untuk pertama ini kan tugas pemilik produk ini kan butuh melakukan branding atas produknya. Nah, biasanya teman-teman pelaku usaha UMKM itu terkendala akan gagasan. Sudah dapat gagasan, untuk memvisualisasinya kan itu kan menjadi masalah. Nah, hari ini baik itu dalam bentuk rupa script writingnya, copywritingnya, atau dalam bentuk visual, baik itu berupa gambar atau rupa video, itu semuanya udah bisa dibantu sama AI, dan serunya gratis ya. Nah itu terpenting sih, orang Indonesia memang harus yang kayak gitu. Saya nggak kebayang, karena kebetulan kan kita kan di dunia desain grafis ya. Ada beberapa hasil visualisasi yang dihasilkan AI. Kami harus ngerjainnya itu 2-3 hari itu baru kelar. Ini cuma 1 menit udah jadi gitu. Terus sekarang gimana perasaannya?
Mulai merasa insecure sendiri ya. Terus belajar bertahun-tahun di dunia kampus. Iya. Sekarang dan uniknya teman-teman UMKM udah mulai pandai meracik kayak gitu. Setelah dia dapat gambar dasar visual dari AI, mulai dia tambahkan menggunakan aplikasi tambahan lain yang dia punya benar-benar produk. Misal kalau dia mau foto contoh kayak gini ya, sebuah foto seperti ini, dia butuh latar belakang, dia nggak perlu jalan-jalan ke mana-mana. Cukup generator, pakai promo yang bagus, dia sudah dapat latar belakang yang luar biasa sesuai dengan produknya. Yang selama ini kita udah dapatin latar belakang bagus, kita harus keliling kafe. Ya betul. Ini dia tidak perlu keliling kafe, kawan. Dia cuma pakai keliling jari. Betul. Jadi jari, dia udah dapat gambar bagus. Jari itu sudah sangat menentukan banget. Betul. Nah, selalu saya sarankan bahwa objeknya, baik pelaku UMKM, untuk objek produknya jangan pernah dimanipulasi. Karena apa? Karena unsur rasa percaya dan trust manusia itu masih belum bisa dijawab oleh AI. Betul sekali. Jadi sentuhan itu jangan pernah diubah-ubah sesuai dengan kenyataan. Karena gini, hari ini wanita yang terbaik itu adalah wanita yang nggak pakai filter. Aduh, Dek, jangan ya Dek. Karena apa? Dan termasuk laki-laki juga betul, karena betul. filter itu adalah fasilitas AI dalam rangka manipulasi. Jadi gunakan dengan bijaksana. Oke. Jadi jangan cantik di manipulatif ya. Jangan sampai SDM HRD waktu penerimaan kok beda. Kok beda gitu ya. Kayaknya memang lagi tren sekarang gitu ya. Betul. Di aplikasi dating gitu ya. Di fotonya profilnya apa, pas datangnya beda gitu ya. Jadi masa AI adalah masa bagi kita untuk bisa unjuk gigi apa adanya. Oke, tetap percaya diri dengan apapun yang kita punya gitu ya, dan mengoptimalkan potensi kita punya gitu ya. Oke, Mang On, berangkat dari AI tadi dan juga tentang bisnis juga nih. Sebenarnya seberapa siap sih pelaku usaha untuk mengadopsi AI itu sendiri untuk bisnis dia, khususnya untuk di Palembang deh? Kalau untuk beberapa kali saya bekerja sama Pegadaian dan kita juga sedang prepare lagi untuk tur ke beberapa daerah dan kita mau diskusi, sharing, dan ini respect banget untuk Pegadaian, salah satu partner Ruang Ide yang memang basically dia mencoba mengedukasi kepada pelaku UMKM akan hadirnya teknologi terkini. Dan memang suka tidak suka teknologi AI ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tolak kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus sesuaikan, kita hadapi dengan bijaksana. Dan uniknya pelaku UMKM Sumatera Selatan itu pada saat dia dapat trigger pertama untuk belajar, selanjutnya mungkin dia lebih cerdas dibanding pemberi materi. Karena memang antusias pelaku UMKM Sumatera Selatan ini luar biasa. Itu luar biasa ya. Jadi memang sangat-sangat luar biasa banget untuk hal AI, dan memang siap nggak siap lah Bang ya. Sebagai contoh Kak ya, misalnya saya ada sahabat, dia memiliki produk minuman kesehatan. Gitu ya. Mengandung dosis vitamin C tingkat tinggi kayak gitu ya. Agak lebay dikit ya. Kemudian dia bilang, aduh saya mau melakukan pemasaran kemana ya produknya saya. Dia tinggal buka ChatGPT, langsung dia ketik, AI tolong bantu database daftar rumah sakit yang ada di kota Palembang. Langsung hadir. Yang selama ini kita untuk melakukan riset data, itu kita butuh waktu yang lama kayak gitu ya. Bahkan kita tahan untuk keliling pakai transportasi untuk sekedar melakukan riset awal. Nah, dengan hadirnya AI, pelaku usaha udah bisa berhemat lebih banyak terkait bahan bakar. Nah, tinggal balik lagi, AI itu adalah informasi awal yang jangan diterima serta-merta. Harus difilter dulu, harus bijaksana. Kenapa? Karena AI ini sifatnya kecerdasannya dia kan bertumbuh. Iya, betul. Apa yang dia terima itu adalah berdasarkan input apa yang di database-nya dia punya, dan database itu masih kalah jauh dengan database otaknya manusia. Betul. Tapi kelebihannya AI, dia punya sistem generator untuk mengeksekusi perintah itu lebih cepat dari manusia. Itu dia punya kelebihannya di sana. Luar biasa banget. Nah,
berkaitan dengan AI lagi nih Mas Awan. Di sepengalaman Mas Awan sendiri deh untuk toolsnya AI sendiri yang bisa dioptimalkan secara basic deh ya oleh kawan-kawan UMKM, apa sih toolsnya? Kalau teman-teman UMKM mau generator gambar contoh, ini nggak apa-apa disebut brand. Nggak apa-apa. Itu boleh gunain Bing image creator itu untuk ngasilin gambar, atau Leonardo juga boleh. Terus kalau untuk dalam bentuk animasi itu noic.ai. Terus banyak ya aplikasi untuk AI itu sendiri. Nah, untuk strategi penjualan, baik pembuatan copywriting atau kalimat promo jualan, itu yang paling ramah dan gampang digunakan itu ChatGPT. Kita misalnya dalam satu minggu ada 7 hari. Saya pelaku penjual gula aren. Hari Senin saya pengen promosinya apa, hari Selasa saya pengen promosinya apa. Dengan ChatGPT kita dalam 7 hari punya materi promosi yang berbeda-beda. Dan itu dia langsung gunain konsep AIDA, action, interest, desire, action. Nah, jadi nggak ada tuh panjang lebar kayak gitu, enggak. Itu langsung ChatGPT itu langsung tolong dong buatkan promo singkat dan menarik dan humanis gitu. Udah langsung tuh di generator, dan itu sangat menarik hati dan kita nggak butuh effort banyak, cuman sentuhan akhir tetap saran saya lakukan sentuhan akhir sama manusia. Contoh nih, AI belum bisa mengeluarkan katalog bahasa Palembang. Ya. Jadi biar nggak ketahuan kita tuh AI, kita translate dong pakai bahasa Palembang misalnya. Jadi vibes-nya tetap Palembang. Vibes-nya dapat. Nggak tahu itu AI Palembang. Sangat-sangat menarik nih Flash dan juga sahabat Pegadaian, dan kita juga masih menunggu untuk atensinya juga di line WhatsApp kita di 0811 975 975. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kembali lagi di 97,5 Play FM, langkah baru makin seru, dan masih bersama dengan Mas Awan seru-seruan di siang hari ini. Di luar sana cuacanya gimana nih, panas atau dingin untuk kawan-kawan players yang ada di luar sana? Tapi mudah-mudahan sepanas dan sejuk di luar sana tetap akal adem dengan kita di sini ya. Betul. Spesial hari ini nuansanya mendung. Mendung gitu ya, mendukung. Mas Awan, kembali lagi tentang UMKM dan juga AI saat ini gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih strategi yang harus disiapkan oleh pelaku usaha untuk mempersiapkan diri untuk menjalankan roda bisnisnya dengan kolaborasi dengan AI itu sendiri, Mas? Strateginya. Kalau sarannya buat players yang dia ada usaha, baik itu di sektor ekonomi kreatif ataupun dia segmentasinya di industri kecil menengah, terkait AI ini memang harus mulai dicoba untuk dieksekusi, dicoba. Nah, hari ini yang sedang masif itu adalah teknik promosi melalui jingle. Dulu kalau kita buat jingle promosi itu kan luar biasa lamanya, minta ampun kayak gitu ya. Sampai ada audisi lah ya. Iya. Nah, hari ini melalui AI boleh gunain suno.ai, kita bisa membuat jingle promosi radio kita jingle promosi produk kita lebih menarik kayak gitu. Tapi ingat rumus canggihnya, jangan serahkan liriknya kepada AI, harus kita buat sendiri sehingga hasilnya itu mengena. Karena promosi melalui jingle itu orang nggak berasa gitu hasilnya. Terus yang kedua, produk kreasi kita akan AI itu saya bocorin sedikit, wajib sangat saya sarankan bagi teman-teman pelaku usaha UMKM itu mempublishnya ke YouTube. Karena YouTube ini adalah sebuah platform yang CEO-nya itu terbuka. Semua orang bisa mengaksesnya tanpa harus ada akun. Dan itu adalah kelebihan. Dan bagi pelaku usaha yang berani memvisualisasikan dirinya di YouTube, dia sudah menjawab keresahan bagi konsumen. Ini pelaku usahanya benar atau enggak, nyata atau enggak, bisa amanah atau tidak. Karena apa? Karena bagi pelaku usaha yang sudah berani unjuk diri, personal branding di kanal YouTube, dia sudah punya terbebani untuk menjaga reputasinya. Reputasinya dia. Betul.
Nah, jadi itu sangat penting ya, beberapa strategi untuk kita lakukan sambil sambil kita menyesuaikan dengan kehadiran AI. Namun sebagai orang yang beraktivitas di dunia teknologi informasi, saya hendak menyampaikan bahwa tanpa AI, tanpa media sosial, bukan berarti kita tidak bisa menjalankan bisnis. Bisnis kita, betul. Tetap Setuju. bisa melakukan itu dengan strategi yang menyesuaikan. Itu aja sih. Oke. Jangan patah arang. Benar. Nah ini Mas Awan sudah ada di line WhatsApp kita juga yang masuk nih dari salah satu players dan juga sahabat Pegadaian atas nama Risa. Halo Risa. Di sini ada pertanyaannya bahwa bisnis kuliner saya ini sudah hampir setahun nih Mas, tapi perkembangannya pelan banget nih kayak sipur kayaknya. Seafood ya. Seafood ya. Seafood. Enggak, jadi lambatnya ini kayak seafood ya. Jadi bukan kayak makanan laut ya. Kata teman-temannya sih packagingnya dan juga proses bisnis tuh jualan online-nya yang kurang menarik nih. Kira-kira menurut Mas sendiri AI yang bisa bantu dia ini apa? Gitu. Baik. Jadi buat players, siapa tadi namanya? Risa ya. Risa. Kakak Risa. Sebut saja dia Bunga, enggak jangan. Risa. Kakak Risa memang dalam strategi menjalankan usaha itu kita harus memilih salah satu dari dua ya. Mau mendahulukan branding dulu atau mendahulukan distribusi. Ini dua hal yang sedihnya nggak bisa berjalan seiring sejalan. Karena kita pelaku usaha kecil menengah yang kita tidak punya capital gede. Nah saran saya sebetulnya utamakan distribusi dulu. Contoh ya, kakak harus kuatin dulu produknya kakak ini apa, segmentasinya itu apa, kayak gitu ya. Tadi kalau misalnya kulinernya apa, berarti kakak harus tahu ini produknya kita ini siapa pembelinya. Nah, kantung-kantung dari pembelinya itu yang harus kita sasar. Sayangnya ini tidak bisa diwakilkan sama AI. Oke, berarti itu karena ini distribusi ya. Betul. Tapi kalau misalnya kakak Raisa memilih teknik branding, baru bisa menggunakan AI untuk melakukan penerapannya. Banyak hal lebih simpel. Tapi sejauh ini era yang sekarang masih sangat efektif untuk kita melakukan canvassing atau door to door ke konsumen kita yang sesuai dengan produknya kita. Nah, tadi kan sudah saya contohin kalau produknya kita adalah minuman kesehatan, kita boleh minta bantu AI tolong dong daftar rumah sakit, klinik yang ada di Kota Palembang. Setelah daftarnya itu ada, kita gunakan itu pakai ChatGPT. Kemudian kita gunakan canvassing, berkunjung silaturahmi ke sana. Datang, kasih sampel, minta WhatsApp-nya. Nah, kemudian setelah database-nya itu ada, maintainnya boleh pakai AI lagi. Nah, ucapan misalnya AI tolong buatkan ucapan yang membahagiakan orang hari ini, kayak gitu. Nanti akan dibuat, kita kirim itu, kita maintain konsumen dan calon konsumennya kita. Percayalah akan hadir transaksi. Nah, tips yang paling keren yang selalu bisa survive, bahkan brand gede juga berhasil bertahan hidup dengan teknik ini adalah jangan sia-siakan food street. Nah, jualan di tepi jalan itu cari lokasi yang bagus ya, yang tidak melanggar hukum. Fakta itu sangat efektif sekali. Dan lalu lalang di Kota Palembang khususnya itu sangat tinggi sekali. Nah kalau misalnya kapasitas kita dalam satu hari misalnya cuma 100 bungkus, 100 pack, insya Allah tuh bisa tuh terkejar dengan konsep food street. Tapi ingat istiqomah, konsisten. Jadi kalau sekali kita udah buka tenan, kita harus jaga semaksimal mungkin di titik distribusi itu. Jangan pindah-pindah. Yakin aja yang namanya rezeki, tinggal nanti aktualisasikan. Sebagai contoh, nanti akan keluar namanya, kita boleh bertanya kepada AI, ChatGPT, AI teknik promosi seperti apakah yang menarik untuk usaha saya jualan misalnya pempek gitu ya. Mungkin AI akan bilang, kasih gimmick dong. Gimmick, beli 10 pempek adaan dapat 1 piring gelas, 1 piring kaca. Itu hal-hal kayak gitu akan meningkatkan impact transaksi penjualan.
Jadi AI dan silaturahmi nyata itu harus tetap kombinasi. berjalan ya. Harus tetap jalan ya. Antara offline dan online juga harus jalan gitu. Jadi yang hanya mengandalkan AI tapi juga harus ada feel untuk kedekatan silaturahmi antara kita dengan mitranya kita juga. Oke, sangat-sangat menarik dan terus akan kita kumpas ini tentang bagaimana peranan dari AI sendiri dengan bisnismu sendiri, dan kita akan kembali lagi setelah jeda perannya berikut ini. Kembali lagi di 97,5 Play FM, langkah baru makin seru, dan masih bersama dengan Mas Awan, seru-seruan bareng di siang hari ini. Siap Kak Hendra. Di Kamis Manis bersama dengan Mas Awan yang katanya awan yang bisa bergerak, kita Awan Kinton, bukan ya? Mas Awan ruang ide, orangnya mendapatkan idenya di ruang petak 2x3 gitu ya. 2x3. Dan visionernya sampai saat ini, dan mungkin kalau dari saat itu gak ada visionernya, nggak mungkin ada di sini saat ini gitu ya. Sekali, tapi beruntungnya ini saya teringat sebuah filosofi atau kata-kata Mas Awan, bahwa orang yang punya pola pikir negatif akan selalu melihat masalah dalam setiap kesempatan. Betul. Dan orang yang punya pola pikir positif akan selalu melihat kesempatan dalam setiap masalah. Betul. Termasuk orang-orang yang melihat sosmed maupun AI ini, ketika dia punya pola pikir yang positif akan selalu melihat kesempatan dalam setiap problem yang dihadapi dia. Keren Kak Hendra. Dan itu saya boleh gak? Kok butuh pengakuan gitu. Dan itu butuh kebijaksanaan hati itu. Betul banget. Nah itu memang apa ya? Jangan pernah takut dengan teknologi, karena memang teknologi itu yang membuat kita bisa tumbuh dan berkembang dengan era saat ini gitu loh. Nah berkaitan dengan UMKM juga Mas Awan, bahwa apa sih sebenarnya keterampilan khusus orang-orang, kan nggak semua melek teknologi Mas Awan. Walaupun harusnya sekarang ini udah gak ada kata lagi orang gaptek dan lain sebagainya. Karena memang eranya sekarang udah 5.0 menuntut kita untuk lebih cerdas dalam bertindak dan berbuat, dan sosial media itu udah benar-benar sesuatu yang menjadi keseharian kita. Nah sebenarnya basically apa sih skill yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM untuk mengadopsi AI itu sendiri dengan bisnis dia gitu Mas? Ya. Sejak saya kembali ke kota Palembang, satu hal ilmu yang di sini saya pelajarin dan itu sangat antusias. Kita memang butuh suasana kepepet. Oke. Jadi ilmu kepepet itu penting ya. Ilmu kepepet itu penting. Jalan pintas dan gak pantas gitu ya. dan ini sangat memotivasi kita. Oke. Melihat persoalan yang kita anggap menakutkan, negatif, kita melihatnya menjadi sesuatu hal yang positif untuk mendukung kita. Nah, pondasi dasar bagi pelaku UMKM untuk bisa menguasai AI ini yang paling simpel aja. Kalau dia punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok, pokoknya salah satu lah ya, bisa buat email, insya Allah dia bisa menerapkan memanfaatkan aplikasi AI itu dengan gampang. Karena memang interface penggunaan AI itu dibuat sangat sesederhana mungkin, karena pola interface yang diterapkan AI itu adalah pola sesuai dengan persoalan yang selama ini dihadapi oleh pengguna aplikasi. Kalau istilahnya kami itu adalah AI itu menggunakan interface yang user friendly. Jadi cukup masukkan prompts atau perintah atau arahan kepada AI, kita pengennya apa, dia akan mewujudkan itu. Jangan pedulikan gak bisa bahasa Inggris, karena dia memahami apapun apa yang kita ketik. Sementara untuk bahasa daerah ya? Palembang belum ya, bahasa Palembang belum. Jadi tesnya untuk 5-nya ke lokalan itu belum bisa diterjemahkan. Nanti harus di retouch lagi. Iya, biasanya bahasanya saya hanya mesin, saya hanya robot. Saya punya keterbatasan juga, biasanya itu sih kalau udah nyerah dia ya. Iya. Oke. Nah, Mas Awan sendiri nih terkait dengan peranan dari AI sendiri untuk menghadapi kompetitor yang luar biasa di bidang bisnis Mas, baik yang bisnis yang kreatif maupun juga bisnis yang memang sifatnya masih retail banget nih. Bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan AI sendiri untuk menghadapi kompetitor kita yang luar biasa saat ini? Jadi AI ini hadir, dia posisinya di tengah-tengah kayak gitu. Siapapun boleh menggunakan, baik itu sparring partner kita dalam berbisnis ataupun partnernya kita bisa memanfaatkan itu semua sebetulnya. Nah, tinggal polanya kita sesuaikan aja untuk menyesuaikan hal itu kayak gitu. Tapi baik lagi, AI adalah strategi yang penting, tetap nanti ujungnya itu nggak bisa tergantikan, itu ada sentuhan dari manusia itu sendiri. Feel-nya lah ya, rasanya itu yang beda ya.
Oke, tetap ya kalau kata si Ari Lasso ada bagian yang harus disentuh yaitu hati gitu ya. Dan hati itu nggak bisa dengan bahasa aja gitu ya. Benar-benar. Ada hal-hal yang lebih sensitif yang bisa disentuh dengan kata-kata itu. Oke, Mas Awan, ini ada dari sahabat Pegadaian dan juga dari players juga yang masuk juga di line WhatsApp kita, yaitu atas nama Sopianti Mukhtar. Ini anaknya mau Cica Mustar. Enggak ya? Bercanda terus. Oke, Mbak Sopianti. Pertanyaannya, selamat sore Kak, selamat sore dengan Opi. Oke, adakah tips untuk usaha UMKM apa yang bisa bertahan dalam era sulit saat ini? Kayaknya sulit terus hidup dulu ini ya. Yang digembar-gemborkan bakal sampai 2026 ekonomi sulit, dan untuk kami yang ingin mencari penghasilan tambahan gimana caranya sih? Oke. Memang bicara soal kondisi ekonomi ya hari ini, betul. Itu banyak sekali mempengaruhi gitu ya, baik itu kondisi keamanan, politik, itu banyak hal. Tapi apapun itu bukan membuat kita skeptis. Yang paling prinsip itu adalah kita harus belajar banyak dari ibu-ibu kita, nenek-nenek kita yang berjualan di pasar lokal. Kita lihat itu ibu nenek yang penjual sayur, dia sangat cerdas. Bagaimana dia menjajakan sayur mayurnya itu, posisinya itu berada di enter masuk pasar. Dia tahu lokasi strategis, walaupun beliau nggak bisa menerjemahkan strategi itu. Terus itu yang pertama, dia pintar pilih lokasi dan pintar melakukan cara. Terus yang kedua, dia pintar melakukan teknik display. Dia gelar tuh tiker, dia letakin grupnya sayur, grupnya jengkol, grupnya bumbu-bumbuan kayak gitu kan. Itu dia pintar itu. Artinya sebetulnya banyak hal kita bisa belajar dari aktual nyata yang bisa kita terapkan dalam kondisi kekinian. Nah, balik lagi, hari ini teknologi informasi begitu masif. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa bukan berarti bagi kita yang tidak mengikuti teknologi otomatis bisnis kita tidak jalan bagus. Enggak, bukan seperti itu. Balik lagi, AI, aplikasi teknologi informasi yang hadir hari ini, dia sifatnya sebagai tools. Betul. Tools sebagai alat bantu untuk melebarkan pasar. Tapi untuk melakukan agar terjadinya transaksi, ini beda lagi nih ilmunya. Ini udah masuk ke ilmu marketing, bagaimana kita melakukan pendekatan, personality, komunikasi, dan prinsip manusia itu adalah komunikasi yang harus terjalin dengan baik. Karena kalau komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, dia tidak kenal dengan kita tidak kenal dengan dia, jangan berharap sebuah transaksi. Karena transaksi itu akhirnya kan sebuah ikatan salaman. Saya terima barang kamu, saya terima uang kamu. Ada ijab dan kabul ya. Ijab kabul kayak gitu. Ijab kabul tidak akan pernah terjalin kalau tidak ada komunikasi. Apapun itu yang menjadi jembatannya. Ingat, kalau kita misalnya contoh di marketplace, tetap aja kita lihat komentarnya. Ini bagus atau enggak? Ternyata orang butuh jawaban apakah kita itu amanah atau tidak. Nah, balik lagi kita harus pintar untuk memberikan jawaban. Nah, balik lagi dengan situasi terkini, percayalah, kita Indonesia sudah melewati masa-masa paling sulit dan kita bisa survive. Tetap struggle ya. Dan ini sedikit guyonan ya. Boleh. Saya ditanya sama teman di luar, bro, apa yang bikin Indonesia bertahan? Bedanya sama orang luar negeri. Saya bilang, Indonesia di tempat kami bisa makan cukup nasi dan sambal terasi. That's it. Di luar negeri bingung bro. Betul. Bingung mereka akan pola hidupnya kita. Bahkan di beberapa literasi vlog dari luar negeri itu kagum dengan Indonesia, dengan kok bisa nyaman bertahan hidup, survive dengan pendapatan yang tidak begitu besar dalam perspektifnya mereka. Mungkin itu. Tetap semangat. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Awan. Luar biasa nih, sudah 60 menit kita bersama. Sama Kak. Dan ini memang episode yang luar biasa banget, dan kita banyak belajar dari Mas Awan dan juga Ruang Ide. Mudah-mudahan Ruang Ide tetap sukses Mas. Karena memang keterbatasan waktu juga. Saya pengen banyak mengupas tuntas tentang Mas Awannya juga nih. Kiat suksesnya gimana, tetap sehat gak ya. Tapi banyak hal akan kita
kita kupas nanti di lain waktu. Mudah-mudahan ruang ini makin sukses dan bisa tetap menciptakan lapangan pekerjaan untuk kalian juga, dan tetap bisa membina UMKM juga bagaimana bisa tetap tumbuh dan berkembang nantinya. Dan kita akan kembali lagi di episode ke-6 di tanggal 24 Oktober di pukul yang sama itu jam 2 siang dan hanya di 97,5 Play FM. Dan yang ketinggalan bisa ngobrol langsung atau bisa nonton lagi di YouTube kita di 97,5 Play FM. Dan saya Hendra Palevi dan rekan saya Mas Awan, Ruang Ide, kami pamit, see you.